Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bina semua, ketemu lagi sama aku Ima dan Kipan. Kita ada di sekarang kalau kita namanya ngopi mas. Ngobrol ngopi bareng Humas BKKBN. BKKBN. Ini edisi perdana kita di ngopi mas ya. Kali ini agak beda ya, spesial. Dan baru pertama nih kita dapat narasumbernya langsung eselon 2 kepala biro. Bukan eselon 2 sekarang, PTP. Oh iya, PTP. Kepala biro Pejabat umum dan humas, pejabat tinggi Pratama ya. Pratama di Biro Umum dan Humas. Karena kebetulan kita sekarang Pramata Humas di Humas tadi Biro Mas ya, Mas sudah mutasi ke Biro. Iya. Di sini kita udah kehadiran dengan narasumber. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Sampai ketemu juga yang kita. Ya, ini wajah lama. Kita wajah lama tapi di channel baru ya. Channel baru dan mudah-mudahan makin kita kembali terus ya Pan ya. Iya. Episode yang baru ini. Oke, kita langsung mulai aja nih Pak Putut. Langsung mulai tanya-tanya. Iya. Ini kan Pak Putut kan Biro Umum dan Humas ya. Apa kabar Pak Putut? Baik, Mbak Kipan. Sehat ya di masa pandemi ini tetap. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan hari ini tetap sehat. Ya. Meskipun kemarin juga kurang sehat, sebenarnya. Oh gitu ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Tapi juga tetap semangat untuk masuk. Ini situasi Banyak banget agenda ya Pak. Ya, begitulah kira-kira. Ya. Cerita dong Pak tentang pengalaman Bapak nih di Pengalaman ya? sudah Oh, berapa gitu. lama, gimana dikalinya sampai Ini kalau di bisanya kalau di enggak pengganggu nggak? Saya kerja tahu boleh kan kita masih tetap Dan pakai kita masih pakai masker dan masker kalau masih ya, berjarak. izin ya, berjarak 1 meter. supaya juga saling mengenal juga sih sebenarnya kan ya, Iya. tahu aja. Kalau di belakang masker tidak kelihatan wajahnya. Baik, teman-teman sekalian ya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putut Riyatno, saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Humas BKKBN Pusat. Saya punya pengalaman cukup panjang, memang kalau dihitung-hitung ini sudah hampir 29 tahun masa kerja saya di BKKBN. Terhitung dulu 1 Maret 1992 saya mulai bergabung di BKKBN. Nah, saat itu memang saya mulai berkarir sebagai penyuluh KB ya. Dulu namanya itu Ajun Penyuluh KB Madya dulu nama itu. Dan itu di awal-awalnya memang sempat ngetren sih waktu itu memang. Namanya kepala waktu masih Pak Arya Suyono. Saya sebagai penyuluh KB sekitar 5 tahun setengah ya. Kemudian saya juga belajar di Jogja, di UGM, di Fakultas Kedokteran, bagian Indonesia Masyarakat. Jadi minatnya di promosi dan perilaku kesehatan. Jadi BKKBN di UGM ya, itu tahun 97 dan selesai 99. Tahun 99 kemudian saya masih kembali lagi ke provinsi, ke lapangan. Ya, kebetulan saya tugas pertama di Provinsi Jambi ya. Waktu jadi penyuluh saya di Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Itu tahun 92 tadi. Kemudian setelah saya selesai kuliah, kembali ke desa lagi, kemudian sempat ke provinsi, di provinsi jadi pelatih, di Litbang, kemudian juga kembali ke kabupaten lagi. Waktu itu ada promosi lah kira-kira begitu di kabupaten, tapi di kabupaten nggak lama 1 tahun, kemudian kembali ke provinsi lagi. Di provinsi sudah kesana kesini lagi, mulai eselon 4, eselon 3, kepala bidang di KB, di Dalduk, di Balai Pelatihan gitu kan, sampai akhirnya saya promosi menjadi kepala perwakilan BKKBN Maluku Utara ya, tahun 2016 Desember sampai dengan Januari 2020. Jadi kurang lebih 3 tahun 1 bulan saya menjadi kepala perwakilan BKKBN Maluku Utara. Cukup lama dan cukup banyak pengalaman yang saya alami di Maluku Utara dengan kondisi geografis dan juga penduduknya yang unik dan memang ya wilayahnya juga unik gitu. Saya pernah juga ke salah satu kabupaten
itu ditempuh dalam waktu 2 hari 2 malam dari kota provinsi ke kabupaten CA. Bayangkan 2 hari 2 malam naik kapal. Itu perjalanannya doang ya Pak? Iya, perjalanan dari 2 hari 2 malam itu sungguh sangat melelahkan ya. Sampai akhirnya tanggal 14 Januari tahun 2020 saya ditugaskan di Biro Umum, waktu masih Biro Umum di Jakarta Pusat. Kemudian dengan SOTK yang baru Perpres nomor 11 tahun 2020 Biro Umum berubah menjadi Biro Umum dan Humas. Sudah ada perkembangan. Itu ya sekitar bulan Juli 2020, Agustus 2020 sudah berubah menjadi Biro Umum dan Humas itu. Nah sampai hari ini, jadi kurang lebih kalau dihitung bulannya saya sudah 12 bulan, sudah 17 bulan ya, kurang lebih 17 bulan. Jadi 1 tahun, kira-kira 1 tahun 5 bulan. Saya bertugas di Jakarta Pusat. Itu singkat saja ya. Kalau soal pribadi nanti ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa pengalaman Dari lapangan. PKB, ya petugas KB, Penyuluh, jadi penyuluh. penyuluh ya, penyuluh KB. Sekarang jadi biro, luar Dan biasa. zaman dulu itu kabupaten, provinsi itu semua BKKBN ya Pak? Ya, itu masih vertikal. Jadi dari pusat, provinsi, kabupaten sampai ke lapangan itu masih vertikal dan masih terpusat semua. Kemudian dengan penyerahan P3D tahun 2004, 1 Januari 2004 itu kabupaten kota seluruh Indonesia itu diserahkan ke Pemda, ya, otonomi istilahnya gitu. Sampai dengan hari ini. Nah, kemudian tahun 2018 khusus penyuluh KB itu ditarik lagi ke pusat. Ya, pengelolaan sebagai pusat untuk penyuluh. Tapi untuk dinas-dinas di kabupaten kota masih tetap menjadi dinas yang kewenangannya adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah, jadi kabupaten kota. Begitu ya. Iya, terus kita mau tahu juga dari Pak Tusi di Biro Mas itu apa saja? Ya, sesuai dengan juga SOTK, struktur organisasi dan tata kerja di BKKBN Perpres nomor 11 tahun 2020 bahwa memang ada pengembangan tupoksi tugas dan fungsi di Biro Umum dan Humas. Ya. Kalau sebelumnya ya STK sebelumnya yaitu salah itu Perka nomor 72 ya tahun 2010 ya, itu kita hanya Biro Umum saja. Nah, saat ini sudah menjadi Biro Umum dan Humas. Oleh karena itu ada pengembangan fungsi. Yang pertama kita ada namanya bagian kehumasan. Jadi karena sekarang sudah fungsional semua, kita ada koordinator kehumasan. Kemudian yang kedua ada koordinator kearsipan persuratan. Dan kemudian ada koordinator pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan juga tentang ada satu eselon 3 dapat pengadaan barang dan jasa, kemudian rumah tangga dan protokol. Jadi urusannya di Biro Umum dan Humas itu menyangkut sekarang sudah banyak. Pertama adalah menyangkut dengan persuratan, kearsipan. Yang kedua ada menyangkut dengan kehumasan. Yang ketiga pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan protokol, termasuk juga masalah keamanan, kebersihan dan lain sebagainya. Dan juga tentang pemeliharaan sarana dan juga pemeliharaan kendaraan-kendaraan sebagainya. Itu sekarang tuh tugasnya sudah ambruk, sudah banyak. Ya, sudah banyak dikerjakan di Biro Umum. Jadi semuanya sudah, termasuk kalau istilahnya orang dulu kan dari mulai AC sampai WC, ya, itu semuanya sudah tugas Biro Umum dan Humas itu. Oke, dan Jadi banyak banget ya dari tugas dan fungsinya gini ya. Nambah lagi. Berarti kan Biro Humas ini kan dia sebagai super sistem pelayanan ya kayak di perannya ini untuk mendukung program pelayanan dan ini di BKKBN itu seperti apa sih Pak? ya, jadi kita memang mensupport terhadap kegiatan-kegiatan operasional. Jadi sifatnya adalah memberikan pelayanan, memfasilitasi dan pelayanan itu di Biro Umum. Karena di sekretariat itu begitu. Di sekretariat itu kan dari mulai yang biro-biro yang lain itu sifatnya adalah memberikan layanan untuk direktorat yang lainnya dalam hal pencapaian suatu tujuan organisasi. Khusus untuk di Biro Umum dan Humas kita memang memfasilitasi dan melayani untuk hal-hal yang bersifat misalnya penyediaan sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, pemeliharaan gedung, ruangan, perkantoran,
keamanan, kebersihan, termasuk ruangan-ruangan dan sebagainya, itu adalah tugas dari Biro Umum. Termasuk sekarang ada ini, kita ke bagian tupoksi baru mengenai pengadaan barang dan jasa. Nah ini namanya UKPBJ, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Itu sangat berat sekali kita sekarang itu, karena anggaran-anggaran di provinsi yang nilainya di atas 200 juta itu sekarang harus ditenderkan di pusat. Jadi cukup sibuk teman-teman di UKPBJ, terutama adalah pokja-pokja yang dimana mereka adalah para jakung-jakung pengadaan barang dan jasa. Itu mereka sampai tiap hari kerjanya lagi mengurus pengadaan ya di pusat dan di provinsi. Itu yang memang sangat cukup menyita waktu. Sampai tadi tambah juga humasan. Kalau dulu humas itu di biro yang lain, sekarang sudah masuk ke dalam biro umum dan humas itu. Itu juga bagian daripada tupoksi biro yang baru ini. Waktu awal jadi kalau biro humas kan ya pasti ada target dan yang ada tercapai. Ya kita memang dari dalam Renstra itu ada indeks kepuasan pelanggan. Dulunya indeksnya kita masih 3,7, kita akan menjadi 3,5. Ini mudah-mudahan di akhir tahun ini bisa tercapai. Namun secara jangka pendek ya, apa yang sudah tercapai terutama di bidang karsipan dulu ya. Karsipan itu sebelumnya ya tahun 2017 kita mendapatkan nilai D itu adalah nilai buruk, nilai kurang atau buruk. Itu yang dinilai oleh Andri. Kemudian tahun 2019 itu nilai sudah meningkat menjadi CC atau cukup. Nah 2020 ketika saya masuk sini, ketika saya lihat itu nilai itu, saya punya komitmen 2020-2021 harus meningkat nilainya. Apalagi komitmen juga dari Pak Kepala begitu kuat sekali bahwa Paris ini kearsipan harus menjadi nilai yang cukup bagus. Karena itu saya targetkan di tahun ini adalah nilai BB itu sudah sangat baik. Dan alhamdulillah dari indikator-indikator penilaian yang ada di tahun sebelumnya, kita sudah menindaklanjuti dengan berbagai pedoman-pedoman yang ada yang kita kenal dengan namanya 4 pilar kearsipan. Apa itu berbagai pilar? Ya, pertama adalah menyangkut dengan tata naskah dinas atau diskret TND. Yang kedua adalah klasifikasi arsip. Yang ketiga itu adalah jadwal retensi arsip. Yang keempat adalah sistem keamanan dan klasifikasi arsip. Nah itu yang menjadi tujuan pokok utama di bidang kearsipan itu. Kalau 4 ini sudah tersusun baru dan rapi sehingga diimplementasikan, nah mudah-mudahan nanti kita nilainya akan meningkat. Itu yang gitu ya. Kalau yang lainnya sih ya capaian kita sifatnya hanya ini sih ya, melayani secara kadang-kadang insidentil lah gitu ya. Begitu orang Pak AC-nya panas maka kita coba. Kemarin kita sudah, tahun kemarin kita sudah menyelesaikan itu untuk pembangunan lift ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk 2 gedung, lalu 1 dan itu kita sudah selesai lift gitu kan. Kemudian juga beberapa ruangan yang sudah kita rehab, kayak ruang pusdu, untuk ruangan itu ada ruangan pular, kemudian juga pusdiklat itu sudah kita rehab tahun kemarin sudah selesai ya. Dan tahun ini kita mau ada target baru lagi tahun ini, itu kita akan merehab ruangan untuk press conference, jadi untuk konferensi pers gitu kan. Kemudian juga ada ruang kerja terbuka, kemudian juga ada nanti itu sekretaris stunting ya, sudah kita bahas lagi itu yang di depan sana. Kemudian juga kita akan merehab ruang-ruangan yang memang sudah katakanlah perlu direhab karena gedung ini sudah terlama dari tahun 92 katanya informasinya, termasuk ini instalasi AC ya. Instalasi AC di Halim 2 ini sudah cukup lama juga, tahun 90-an gitu, jadi belum pernah ada peremajaan. Itu misalnya 2 tahun ini kita coba untuk berusaha perbaiki. Ini beberapa hal kira-kira yang menjadi tanggung jawab saya dan teman-teman di Biro Umum dan Humas kita gitu. Wah luar biasa ya, banyak sekali. Tapi arsipnya mau udah kelihatan. Iya, memang udah sudah sistem sekarang udah bagus banget kan. sudah mulai tertata ya Pak ya. Ya mudah-mudahan tercapai. Nah selama Bapak menjabat nih Pak, ada apa aja Pak kendalanya yang selama ini mau dihadapi dan solusinya itu seperti apa Pak? Ya pertama memang tadi menyangkut dengan keluhan dari masing-masing komponen ya, direktorat atau biro ya, kadang-kadang memang mengeluh tentang ini hal ini.
Nah, setelah kita komunikasikan dengan bagian keuangan, ternyata memang anggaran kita sangat terbatas, sehingga kita tidak bisa memenuhi semua permintaan dari unit kerja atau koperasi tersebut. Ini yang pertama masalahnya. Kemudian yang kedua juga kadang-kala kita memang kebetulan saja staf kita belum siap kerja. Ketika ada suatu masalah ya, itu tidak langsung direspon cepat gitu kan. Jadi masih menunggu ini itu sehingga lambat pengerjaannya. Ini kadang-kadang juga menimbulkan puasnya dari pelanggan tadi, jadi akan lebih rendah. Padahal sebenarnya kita harus cepat merespon apa yang menjadi keluhan dari direktorat ataupun guru-guru yang lainnya, gitu kan. Jadi yang lainnya saya kira memang sarana kita masih sudah terlalu tua ya, bukan masih, sudah terlalu tua gitu ya. Sarana kita sudah terlalu tua, jadi perlu ada regenerasi ataupun peremajaan lah ya, untuk komputer misalnya kan. Kemudian juga termasuk tadi pembuatan kecil tadi itu juga ini ya. Solusinya tentu juga kita tidak bisa diam, harus kerjasama dengan bagian keuangan atau biro perencanaan ya, bagaimana ke depan untuk bisa anggaran ini bisa meningkat sehingga ya kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para pelanggan. Kita kan umumnya juga para direktorat ataupun biro-biro yang lainnya. Begitu kira-kira ya. Harapan kita tentunya adalah Birohumas bisa memberi pelayanan terbaik kepada semua pelanggan sehingga pelanggan merasa terpuaskan dengan apa yang diberikan. Caranya tentu adalah kekompakan, kemudian sinergis dari masing-masing staf yang ada di sini untuk bisa merespon cepat apa yang diinginkan oleh komponen-komponen lain. Yang kedua, tentunya juga harapannya adalah bagaimana teman-teman staf ini bisa meningkatkan kapasitasnya dengan baik itu secara mandiri, misalnya membaca, melihat, mendengarkan dan sebagainya, atau barangkali nanti kita bisa mengikut sertakan dalam proyek pelatihan ataupun capacity building di tempat-tempat lainnya. Terutama dalam ini Jakpro pengadaan barang dan jasa ini kan juga perlu ada pelatihan. Kemudian juga Jakpro Arsiparis juga perlu ada pelatihan karena mereka belum secara maksimal pengetahuannya, itu juga perlu. Nah, di dalam kemudian juga nanti para Humas kalau ada kesempatan misalnya pelatihan dari Kominfo atau apa workshop dan sebagainya, ya kita usahakan untuk bisa mengikuti gitu ya. Dan kita juga ikutan dapat pelatihannya juga ya. Udah didukung sama Pak Putut nih. Wah, ternyata Birohumas ini tugasnya berat banget ya, Diners ya. Apalagi kan pelayanan seluruh pegawai dan itu pusat dan provinsi juga ada ya, sekarang provinsi juga ini sekarang UPT Balai Diklat Provinsi itu sekarang masuk ke kita. Jadi pengelolanya, penggajiannya, tuntinya sudah masuk ke Birohumas sekarang. Oh gitu. Ya, jadi tambah berat lagi tugas kita di sini. Apalagi menyangkut fasilitas itu. Iya. Itulah kira-kira ya. Jadi ngurusin orang juga, membuat orang happy kan juga nggak bisa. Kita nggak bisa membuat semua orang happy ya, Pak ya. Betul. Karena ada kemarin ketika liftnya belum selesai, banyak urut orang. Pak Putut, gimana ya? Staf saya ada yang hamil, jatah ya, oke dalam tangga. Bukan pas saya hamil udah selesai Pak, alhamdulillah Pak. Sekarang udah tinggal gitu ya sensor. Ya sabar memang kan itu nggak bisa secepat itu. Setelah dipasang pun kita harus ada masa uji coba kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah tinggal lain-lain barangkali. Ini sarana-sarana sekarang yang masih menjadi tuntutan dari masing-masing. Kemarin kami dengan BPK sudah menginventarisir permintaan dari masing-masing direktorat. Nanti kita sistemnya barter, jadi gantian gitu. Jadi yang sana dikembalikan, kita kasih penggantinya gitu. Jadi barter dari yang barang-barang yang sudah usang, sudah rusak berat, kita tarik. Nanti ini kita hapuskan. Kita hapuskan ya. Tetapi yang baik ya gitu. Benar nih, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya teman-teman Diners, BKKBNers yang
mau tahu tentang apa sih kerjanya biro umum. Karena tuh kita kalau di luar tuh nggak tahu ya, biro umum kok AC-nya panas terus. Padahal di sini sebenarnya overload juga, banyak sekali kerjaannya dan mungkin di kerja ini ya. Oh ya, keterbatasan Itu tadi karena juga AC kita ini sudah lama ya, tidak ada permajaan itu. Dan itu memang ya tidak cukup hanya uang ratus dan kita miliaran sebetulnya itu. Nah sementara anggaran kita kan juga terbatas ya. Yang sementara untuk pembayaran yang lainnya itu juga karena itu memang ya gimana kita nuntut juga kalau yang memberikan duitnya juga terbatas ya nggak bisa juga. Yang penting do our best dan kerjanya kita ikhlas dan memberikan yang terbaik deh pokoknya ya buat teman-teman. Karena orang di rumah sih kayaknya udah all out memberikan yang terbaik. Benar banget. Seluruh beda pasti kayak Wah, Ada tanya lain nggak? Kalau tanya lain boleh nggak? ya Pak. kalau mau Nggak terasa udah beberapa menit ya, udah gede setengah jam ya. jadi kita tutup aja. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Putu dari penjelasannya. atas waktunya. Ada Sampai jumpa lagi ya. Kita jadi lebih kenal dengan tulisannya di rumah, dengan Pak Putu juga. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kalau ada komplain, ada apa bisa sabar juga ya teman-teman. Ya. di sana Pasti dikerjain. Kami Ya. Itu kan. teman-teman kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan bisa langsung komen di kolom komentar, nanti kita kita fasilitasi untuk dijawab langsung sama Pak Putu. Terima kasih ya Terima Pak. kasih. Oke, Bapak. ya, sampai ketemu ya. Iya, sampai Semuanya jumpa. juga. Terima kasih. Ya. Diners jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen banget. Terima kasih Diners. Bye. Nah, akhirnya kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.